bangunannya juga bakal tidak stabil. Nah, jadi ini apa namanya, tanah yang akan dipakai sebagai tempat bangunan fondasi ini itu harus suitable. Suitable itu cocok ya dengan apa yang ingin dicapai, maksudnya apa yang disyaratkan oleh desain tadi. Gimana tahunya kita supaya tanah itu cocok apa enggak untuk bangunan yang kita desain? Nah itu caranya kita harus ceknya bagaimana? Ya, ceknya itu dengan kita mengakses, kita melihat, meninjau geotechnical properties-nya dari tanah tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya ya salah satunya dengan laboratory test. Jadi untuk geotechnical properties of soil kan ada beberapa macam ya. Untuk Mektan 1, untuk waktu kita praktikum Mektan 1 itu ini specific gravity, terus juga ada density, konsistensi, partikel size analysis. Ini kan kita udah. Nah, ini kan penting juga ya. Nah, untuk yang Mektan 2 ini nanti kita akan melihat geotechnical properties itu untuk yang konsolidasi, permeabilitas, sama shear strength. Nah, shear strength itu shear strength itu juga ini ya yang paling sering kita gunakan dalam mendesain. Itu ada yang tahu nggak shear strength atau kuat dukung tanah itu apa? Ada nggak? Halo, Mas, Mbak. Ada yang tahu tidak? Kok diam-diam itu sih? Kedengeran kan ya Izin tadi suara menjauh, saya Pak. ya? Oh ya, Bu. Ya, Mbak. Silahkan, Mbak. Nah, gitu dong. Saya nggak kedengeran. Daya dukung dari tanah itu kemampuan buat tanah untuk menumpu tekanan atau beban yang ada di atasnya. Biasanya itu pada pondasi gitu, Pak. Ya, iya itu betul. Nah, kan itu penting ya berarti ya. Maksudnya kita harus tahu kan dalam mendesain bangunan, kita mau bangun sebuah gedung 3 lantai. Kita kan harus tahu berarti, ini bisa nggak tanahnya kuat nggak untuk menopang bangunan yang akan kita bangun. Nah, itu kan kita harus tahu sistem yang kuat dukung dari tanahnya. Nah, caranya tahu gimana ya? Salah satu itu nanti yang akan kita lakukan di lab, apa namanya, kita melakukan pengujian di laboratorium. Nah, eh, sebelum kita melakukan pengujian, sebelum kita melakukan analisis di laboratorium, kita harus memastikan eh, apa namanya, bahwa kualitas yang dari pengujian, bukan, kualitas dari laboratorium tes yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mengontrol ya, mengontrol bahwa apa yang akan kita dapat dari pengujian nanti itu bisa merefleksikan apa yang terjadi di lapangan. Jadi jangan sampai nanti kita melakukan pengujian tapi ternyata pengujiannya tidak merefleksikan apa yang ada di lapangan. Nanti kan itu berbahaya ya, bisa kita mungkin overestimate kuat dukung tanah yang ada, atau menganalisis kuat dukung tanah yang ada. Nah itu nanti mungkin kalau kita menganalisis kuat dukung tanah kuat dukung tanah yang ada di lapangan itu mungkin menganggap apa ya? Jadi kan kita menganggap kuat dukung tanahnya itu lebih jelek, sehingga desain kita kan lebih lebih apa namanya, desain yang akan kita lakukan kan mengacu dengan hasil lab. Nah kalau misalnya kuat dukung tanahnya lebih jelek dari aslinya, itu berarti kita konservatif ya.
Jadi tapi kan kalau dari segi pelaksanaan itu cost-nya kan bakal lebih banyak dengan kita mendesain bangunan sesuai dengan kualitas tanah yang lebih rendah daripada aslinya. Kita lebih butuh mungkin ketebalan fondasinya lebih butuh lebih tebal atau udah kedalamannya lebih dalam, itu kan berpengaruh di cost. Jadi eh, in apa namanya, sepanjang yang saya tahu ya, maksudnya selama saya berkecimpung di dunia geoteknik itu yang dicari oleh kita semua para insinyur itu kan apa namanya, efektivitas ya, maksudnya bagaimana kita mendesain suatu bangunan itu secara efektif dan efisien. Jadi nggak ada cost yang terbuang, nggak ada apa namanya, pekerjaan yang tidak butuh, seharusnya tidak boleh kita lakukan tapi kita lakukan. Terus semua sebenarnya kita mencari itu. Nah, jadi sebelum melakukan laboratori testing, sebelum kita melakukan pengujian di lab, itu kita harus memastikan kualitasnya. Nah, kualitas dari apa aja? Pertama dari sampel tracking. Nah, jadi kita misal mau bangun nih, seperti kita mau bangun, kan Indonesia mau bangun ibu kota baru ya sekarang ya. Nah, itu kan berarti kita harus tahu tuh tanahnya seperti apa supaya kita bisa bangun nanti berbagai pelengkap bangunan-bangunan pelengkap yang dibutuhkan di sana. Nah, itu bisa dibayangin nggak seberapa banyak sampel tanah yang harus kita ambil. Itu pasti banyak sekali ya, karena luasan dari proyek tersebut kan juga masih. Nah, sampel tracking ini maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai nanti kita mengambil sampel itu, kita tidak tahu asal-usulnya dari mana. Jadi kita kan kalau nanti kita bekerja itu, kita bukan kita akan yang melakukan pengujian, pasti nanti ada laporan atau petugas di lab yang akan melakukan pengujian. Dan nanti kita tinggal menunggu hasilnya aja. Cuma kan kita harus tahu ya, maksudnya yang tahu di lapangan kan kita. Nah, kita bagaimana kita menyampaikan hal tersebut kepada laboran yang akan menguji. Nah, jangan sampai nanti misalnya kita mengambil sampel di titik A, tapi laboran itu tahunya dia salah mengerti bahwa titik A itu dianggap titik B. Nah, terus misalnya udah sampai titik Z, itu kan kalau geser satu semua kan udah bisa gawat ya, maksudnya nanti apa yang kita harapkan tuh nggak bakal tercapai. Nah, itu jadi pentingnya kita men-track sampel kita. Jadi penamaan, nomor urut, lokasi, koordinat itu harus kita list dengan baik supaya setelah kita sampai lab, laboratorium itu bisa langsung ngerti, oh ini sampel A di titik 29 misalnya, oh ini sampel B di titik 26 misalnya, itu kan laboran. Jadi pada saat laboran memberikan laporan ke kita, nah itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita nggak ada kesalahan dalam menginput data dengan lokasi sampel tersebut. Nah itu kan, nah itu penting karena kayak misalnya di lab kita aja di sipil itu banyak dari pihak ketiga itu, dari luar UGM ya, maksudnya dari luar mahasiswa, dari luar dosen misalnya, itu tuh banyak dari pihak ketiga yang ingin melakukan pengujian tanah di lab kita di sipil, karena kan termasuk lengkap ya, dan juga itu di bawah UGM gitu loh, jadi banyak pihak ketiga itu melakukan pengujian di sana. Nah, bayangin kalau salah satu sampel kita tertukar dengan sampel lain misalnya, terus nanti hasilnya tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi ternyata kita desain kita ternyata kurang memenuhi kondisi di lapangan. Nanti bisa sampai kemana-mana itunya. Nah itu tadi sampel tracking. Pentingnya sampel tracking. Nah, terus yang kedua itu sampel storage. Jadi bagaimana kita menyimpan sampel kita dengan baik dan benar. Kenapa itu penting? Karena apa namanya? Bayangin kita mengambil tanah nih. Karena kan tanah itu kan udah ada tekanannya ya. Jadi di dalam tanah sendiri itu satu titik tanah itu sudah mempunyai tekanan sendiri kan.
kalau kita ambil titik tersebut, kalau kita ambil misalnya satu titik tanah, itu kan berarti dia udah merubah sebenarnya, merubah kondisi tanah tersebut. Padahal sebaik-baiknya sampel tanah itu adalah sampel tanah yang undisturbed. Jadi yang tidak ter, tidak terpengaruh oleh berbagai macam hal ya. Jadi merefleksikan tanah hasilnya di lapangan. Nah itu yang paling baik. Cuma kan memang secara prakteknya itu sulit, makanya bagaimana kita mengurangi tanah tersebut supaya tidak terganggu. Itu pentingnya sampel storage. Jadi gimana kita menyimpan sampel, gimana kita mentransport, mendelivery sampel tersebut ke lab, itu juga harus diperhatikan. Bagaimana jadi sampel tersebut harus di-maintain moisture content-nya, terus juga harus disimpan dengan baik dan benar supaya itu tuh sampel tersebut tuh natural ya, kondisinya itu natural seperti mendekati natural seperti pada saat kita ambil. Nah gitu, terus juga tempatnya itu humidity-nya juga harus kita perhatikan, itu sangat penting. Jadi jangan sampai nanti kita misalnya dari mana Kalimantan sana, kita bawa ke Jogja, terus kita nyimpan yang nggak benar di perjalanan jatuh, terus juga beberapa sebagian tanahnya misalnya karena nggak ditutup dengan rapat ada yang keluar dari tabung sampelnya, itu kan udah beda lagi nanti hasil shear strength yang kita dapatkan pada saat pengujian. Itu jadi yang kedua itu bagaimana kita harus menghandle sampel itu dengan baik. Menyimpan sampel tersebut dengan baik dan benar. Itu tadi, lanjutin yang tadi, handlingnya juga kita harus memperhatikan. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita mentransport itu ternyata dibanting-banting atau misalnya ditaruh di sinar matahari, di bawah terik sinar matahari, itu nanti bakal berubah kondisinya, stres di dalam tanahnya itu juga bakal berubah kan dengan adanya perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya kita lakukan. Itu untuk endingnya. Terus sampel disturbance ini ya, pada saat kita mengambil sampel dari tanah itu jangan sebisa mungkin dalam kita meminimalisir disturbance yang ada di tanah, kondisi tanah di lapangan. Nah jadi nanti ada maksudnya kita harus memperhatikan prosedur pada saat pengambilan sampel itu nanti juga ada, mungkin nanti pas praktikum bakal dijelaskan sama asisten-asistennya bagaimana menyiapkan sampel pengujian dari bagaimana mengambil sampel di lapangan sampai ke menyiapkan sampel pada saat untuk pengujian di laboratorium. Itu. Terus yang terakhir ini itu specimen selection ya. Jadi bagaimana kita menentukan sampel apa yang akan kita ambil, bukan saja di mana sampel akan kita ambil. Misalnya kan nggak mungkin ya kita dari misalnya luasnya 1000 meter persegi kan kita nggak mungkin tuh per 2 meter kita ambil sampel tanah ya. Itu kan boros banget. Nah jadi kita itu maksudnya sampel specimen selection itu kenapa penting, karena yaitu kita harus tahu di titik mana ya, di mana ya kita harus mengambil sampel supaya kita mendapatkan mendapatkan geotechnical properties dari tanah tersebut untuk mendukung desain kita, tapi dengan cost yang tidak terlalu mahal. Kalau misalnya per 2 meter ya bisa kita bakal dapat tuh jelas, karena per 2 meter kan kita ngambil sampelnya.
bisa tahu dengan jelas punya apa ya namanya geotechnical properties di tanah itu yang akan kita bangun itu seperti apa. Tapi kan kalau per 2 meter saya sampelnya berapa, terus kita mengambilnya berapa, mengambilnya maksud apa namanya cost untuk mengambil sampelnya, terus cost untuk ujinya itu kan pasti bakal lebih banyak ya. Itu tadi kita harus menemukan yang efektif dan efisien itu penting. Nah, jadi dalam menentukan lokasi, menentukan spesimen itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama tuh tipe projectnya itu apa? Apakah itu embankment, apakah itu jembatan, atau bangunan, gedung. Nah, kan banyak tuh, nah itu kita harus perhatikan itu. Kalau misalnya apa namanya embankment dengan panjang berpuluh-puluh kilo, nah mungkin kita bisa mengambil jarak pengambilan sampel itu bisa lebih lebar cara pengambilan sampelnya dibandingkan dengan misalnya jembatan itu. Nah, terus juga kita harus perhatikan apakah itu kita merekonstruksi sebuah bangunan atau kita membuat bangunan baru, itu kan juga beda sampelnya. Nah, itu jadi tipe proyeknya itu harus kita perhatikan. Nah, yang kedua itu apa namanya project size-nya, ukuran dari projectnya. Kita nggak bisa kan ngebandingin kita bikin rumah di tempat 5 dengan kita mau bangun ibu kota baru, itu kan jelas beda tuh. Terus kita bangun di Kalimantan dengan kita bangun di Jawa, kita bangun di dataran rendah dengan kita bangun di dataran tinggi, kita bangun di mana namanya yang rawan gempa dengan yang rawan longsor, itu kan beda tuh. Jadi apanya namanya size dari projectnya sama geografik apa namanya geographic featuresnya itu juga harus kita perhatikan. Nah, itu kan juga menentukan kita bakal mengambil lokasi sampel di lokasi apa, berapa, gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga itu load-nya atau bebannya. Nah, itu kan juga, kalau bebannya besar ya kita mungkin ambil sampelnya lebih dalam. Misalnya. Kalau cuma rumah 2 lantai, bangunan 2 lantai, ya mungkin pakai tabung sampel gitu nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti itu engineering judgment kita yang akan menentukan, maksudnya akan menentukan kita gimana harus mengambil sampel. Itu nanti engineering judgment itu akan sendirinya akan kita datang, maksudnya akan terbiasa tuh dengan banyaknya pengalaman kita nanti. Tuh, makanya penting untuk apa ya ini tadi yang saya jelaskan tadi itu harus kita perhatikan untuk memastikan hasil dari lab itu bisa kita pakai untuk desain. Terus ada beberapa standar ya, standar yang kita acu dalam pengujian nanti itu ada British, STM sama ASTO. Nah, ini yang apa namanya yang paling common yang paling biasa kita gunakan. Nah ini beberapa laboratori tes untuk tanah yang saya ambil dari FHWA itu ada seperti ini. Jadi nanti apa namanya ada indeks properties, ada nih compaction, sharing properties, consolidation, permeability, corrosivity, sama organic content. Ini ada beberapa. Nah, nanti yang kita lakukan itu ini ya berarti ya unconfined compressive strength, ya kan? Ini terus nanti triaxial, direct shear, tes, terus ini enggak. Terus konsolidasi, one dimensional kayaknya kalau dilihat kita. Terus permeabilitas sama udah ya, itu aja kayaknya. Oh sama itu deh, apa CPT ya, sondit itu. Nah ini metodenya
secara singkat dijelaskan di sini. Jadi nanti yang kita lakukan ini kan mandi odometer ini untuk konsolidasi. Ini prosedurnya seperti ini. Nanti lebih jelasnya kan pas waktu praktikum ya, jadi saya nggak usah jelasin. Nah ini juga ada tipe-tipenya bisa beda dengan setiap tes itu ada tipe tanah yang sesuai dengan metode tersebut. Kalau misalnya mandi odometer ini clay dan silt. Untuk granular soil biasanya bisa sih, tapi biasanya kita nggak pakai, nggak kita tes, nggak kita uji dengan metode seperti ini. Nah, nanti soil properties yang kita dapat apa? Ini ada ini PC, CR. Ini kan kalau apa namanya konsolidasi kan udah dijelasin ya, habis itu mungkin ya. Ini seperti ini, itu limitasinya, itu seperti ini. Itu terus nanti ada unconfined compression juga kan kita bakal melakukannya di praktikum ini. Ini prosedur seperti ini, terus applicable soil ini, soil properties yang akan kita dapat tuh nanti ini, gitu. Terus untuk reaksial itu yang kita lakukan tuh ini, yang unconsolidated undrained kayaknya. Itu nanti prosedurnya seperti ini. Untuk tipe tanahnya, clay dan silt, nanti propertiesnya apa aja, itu nanti pada saat pengujian nanti bakal lebih, ini sambil belajar, bakal lebih jelas. Maksudnya, ini saya cuma pengantar aja. Itu sama direct sheet test. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak ya? Belum ada, Pak. Belum ya? Ya. Oke, kita lanjut ya kalau gitu ya. Lihat 4. Oh, ini ada yang offline nanti ya, berarti ya, praktikumnya ya. Ada yang kebagian offline nggak? Belum tahu, Pak. Oh, belum dibagi. Oh, belum dibagi tuh sama kemarin waktu asistensi umum itu. Kemarin katanya itu Pak akan ada form gitu untuk praktikum offline-nya tapi belum di-share. Oh, saya kira udah kemarin udah semua. Tapi udah pada dapat kelompok. Oke. Udah, Pak, kalau kelompok. Oh, udah. Ini nanti saya nggak tahu ya, karena kan kalau maksudnya kan belum tentu kalian ada di Jogja ya. Ini juga belum tentu mau juga, maksudnya karena concern ke COVID dan sebagainya. Itu cuma kalau misalnya bisa offline ya, saya sarankan offline. Saya tahu dan nyata aja, walaupun nanti waktu kita kerja nanti itu kita jarang bersinggungan dengan pengujian ya, tergantung sih. Kalau misalnya jadi peneliti ya bakal sering, cuma kalau misalnya mau di kontraktor, di konsultan, malah di jadi selain jadi akademisi dan peneliti itu kan bakal jarang. Tapi paling enggak kalian nanti Mas Danda semua itu tahu apa namanya, gimana caranya, terus juga kayaknya udah pernah ngelakuin lah gitu. Jadi nanti kalau ditanya itu ya, ya saya udah pernah Pak, Bu, gitu. Ya lanjut ya. Ini nanti saya jelasin aja, kan ada beberapa tes tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, nanti saya jelasin secara singkat saja supaya paling nggak ada gambaran sedikit sebelum melakukan praktikum nanti. Itu. Yang pertama kita bahas dulu konsolidasi. Nah ini konsolidasi ini alatnya seperti ini yang 1D ya, yang ada di lab itu seperti ini, warnanya biru. Kalau nggak salah ini, jadi ini ada displacement transducernya di sini untuk mengukur displacement yang terjadi, terus ada weight hangernya yang memberikan bebannya, ini untuk counterbalance weight-nya, untuk membalance dari beban yang kita berikan di sini, terus ini di sini consolidation cell itu apa namanya,
tempat kita menyimpan sampelnya ya. Nah, ini di sini sampelnya, nanti kita taruh sini. Saya juga udah lupa sebenarnya, cuma maksudnya nanti kita taruh sini, terus nanti kita kasih beban, nanti kita catat itunya apa ya namanya, displacement yang terjadi. Seperti itu biasanya sih. Bentar ya, coba saya baca dulu. Biasanya beberapa hari ya, biasanya. Kan udah dijelasin ya, udah ngerti lah ya kalau konsolidasi. Kayaknya udah harusnya sih udah sampai situ kan materi. Ya, jadi intinya nanti sampelnya itu kan kita taruh tadi di sampelnya. Intinya konsolidasi itu kita ingin tahu apa namanya, berapa penurunannya sama rate-nya itu, rate penurunannya itu berapa dari sampel tersebut, itu intinya. Nah, nanti kita catat kan, nanti apa namanya, jadi sampelnya itu dikasih beban kan, yang tadinya bentuknya ini soil partikel dan airnya itu mengisi voidnya ini. Kalau kita kasih beban, kan air bakal itu ya apa namanya, memberikan tekanan air pori tadi itu, dia akan berusaha untuk keluar. Nah, kalau dia keluar, berarti kan nanti soil partikel itu bakal mengisi apa namanya, void yang ditinggalkan air tersebut. Jadi apa namanya, terjadi penurunan. Sebentar ya. Halo, maaf ya. Jadi saya senang kali saya karena temennya pergi. Lanjut ya. Jadi apa namanya, karena ada bebannya tadi itu, jadi sampel itu tangan itu mengalami penurunan tinggi ya. Nah, itu yang kita catat, nanti yang kita cari di konsolidasi itu. Nah, terus kenapa kita mau melakukan konsolidasi? Nah, apa pengujian konsolidasi itu buat apa? Itu ya apa namanya, itu supaya kita tahu ya tadi kan berapa kita punya. Nah, terus karena tanah itu kan nggak mesti uniform ya, tanah itu kan pasti ada berbagai macam jenis, maksudnya dalam eh, di bawah tanah itu nggak mungkin tanah itu uniform lempung, tanah itu nggak mungkin. Itu berbeda jenis tanah akan menyebabkan perbedaan pada atau nanti penurunan itu. Jadi supaya kita tahu kan, karena kan eh, kalau misalnya terjadi differential settlement itu kan sangat berbahaya ya, ketika nanti eh, sisi kiri turun 10 cm, sisi kanan misalnya 50 cm, itu kan udah dan tidak boleh sebenarnya. Karena itu kita harus tahu. Dan nah itu tadi balik lagi, pemilihan titik sampel itu juga harus, mengapa penting ya, karena ini karena harus tahu kan kita harus mendapatkan representasi dari yang akan kita pinjam itu. Nah, itu juga untuk apa namanya, setelah karakteristik itu berbeda-beda di setiap apa namanya, decline strata ini di material yang bisa kompres itu juga berbeda-beda. Terus juga untuk mengetahui mengestimasi consolidation rate dari konsolidasi itu kita harus tahu apakah itu terjadi secara short term atau long term. Nah, itu juga bisa kita estimasi dari pengujian konsolidasi itu.
Jadi nanti kita ada nah, di sini nanti ya kelihatan nggak ya? Jadi nanti kayak gini grafiknya kita nanti perubahan tinggi waktu. Nah, ini bakal ada grafis ini. Jadi yang pertama kan pasti penggunanya banyak ya, karena kan apa namanya dia masih dari yang tadinya ada akhirnya dalam bahan itu terus kan dia ditekan. Jadi nanti penurunannya pertama pasti akan lebih banyak daripada nanti pada saat dia konstan, karena ini sudah mendekati apa maksimum itu kira-kira. Ada pertanyaan? Ada? Ada ya? Ada, Bu. Awal. Kok dia masih ya? Maksudnya saya itu beberapa kali kan ikut kelas ya, ikut kelas kali-kali, ikut kelas Pak, ikut kelas Pak Fikri. Tapi emang nggak tahu apa karena online gitu, dia emang diam aja gitu ya. Soalnya kalau dari saya belum ada, Pak. nah gitu loh. Enggak, maksudnya kalau di kelas kan nggak mungkin ya kalian diam aja gitu. Jadi, saya nggak tahu sih, soalnya dulu saya zaman saya ya, saya kan belum online tuh. Nah itu kalau dijawab ya ditanya balik. Terus kalau nggak bisa ya kadang disuruh keluar gitu loh, maksudnya apa namanya saya itu aja bingung aja karena kan ya saya nggak bisa lihat muka mas dan enggak itu juga nggak dijawab. Nah itu apakah tidak benar apakah ini tolong direspon ya, kalau nggak bilang aja nggak ada, kalau ada ya tanya gitu maksudnya. Belum tentu juga nanti apa namanya apa namanya apa ya tadi ya pokoknya paling nggak direspon lah gitu ya, ya guys ya. Oke ya. Pasien maksudnya beberapa itu sih ini saya cerita aja. Jadi beberapa dosen itu ya itu kan saya baru nih, saya baru terus dari situ saya tanya-tanya, bukan tanya-tanya sih, maksudnya di apa namanya diskusi gimana kita cara membantu Pak Bu kan. Itu mas coba sih ikut, ya saya ikut kelas beberapa kelasnya yang geotek ya. Terus udah selesai kelas nih kayak gitu mas, apa namanya sulit karena online, karena kan nggak bisa ketemu ya. Nggak tahu mahasiswa itu ya paham apa enggak, bukan ya. Kalau ditanya juga kadang ya diam aja. Apa namanya ditanya ya kadang ya diam aja gitu. Itu gitu ya. Oke. Enggak. Terus itu itu paling nggak di respon ya gitu. Saya lanjut ya. Yang kedua, kan tadi udah konsultasi udah. Yang kedua tuh kita nanti ada unconfined compression test. Itu nanti alatnya seperti ini. Nanti terus apa ini ada locking ring, ada frame, ini plate-nya ada diode coachnya untuk mengukur strain-nya. Ini ada motornya nanti.
sampelnya ditaruh di sini, terus nanti ditekan. Ya gitu. Ini untuk compression test itu ya, sampelnya ditaruh, ditekan, kita baca. Dah, selesai. Itu nanti bentuknya kayak gini ya sampelnya ya. Nah makanya tadi di yang tadi yang sebelumnya itu kan tidak disarankan untuk pasir ya, untuk granular maksudnya untuk clay dan silt. Kenapa ya? Karena kalau misalnya tanah kepasiran kan sulit ya kita untuk membentuk seperti ini. Ini nanti dimasukkan, ditekan sampai runtuh. Nah, nanti kembali sini difoto, hasil penguji ini difoto sebelum masuk itu difoto, terus nanti apa namanya stream itu yang terbaca itu dicatat, terus nanti bisa diolah datanya. Seperti itu. Nah, ini dipakai untuk apa? Ini untuk rough estimate of size strain. Jadi untuk strain di kuantifikasinya. Dan itu juga nanti kita dapat tuh konversi strain. Nah, ini sering dipakai ya, maksudnya karena kan mudah, terus relatif murah. Tuh. Jadi ini biasanya banyak dipakai untuk mendesain macam-macam fondasi, desain wall, slope, embankment, gitu. Tuh, udah ya lanjut ya. Yang selanjutnya itu direct sheet test. Oh, ini ya sebelumnya apa namanya? Ini itu teks yang tadi ini yang converse ini tuh apa bisa sampelnya itu kita bisa pakai undisturbed, gitu ya, kayak non-undisturbed bisa dan juga remote, jadi yang udah di remote tuh itu juga bisa. Itu dan ya yang selanjutnya dari sheet test. Dari sheet test itu ini kayak gini alatnya, tapi kayaknya yang dilihat kita tuh belum detail gitu deh, maksudnya kita masih harus baca dari coach kayak gini. Nah nanti bentuknya seperti ini untuk skematik figurnya, untuk skemanya, jadi sampelnya kita taruh di sini, kita geser. Ini uji geser ya bahasanya ya, itu benar-benar kita geser. Nah itu nanti kita berikan shear force. Itu nanti kita baca vertical displacement-nya sama horizontal displacement-nya. Kita kasih shear force, nanti dia akan geser. Itu nanti bakal runtuh, tanah itu bakal runtuh pada saat apa? Pada saat shear stress-nya yang bekerja paralel dengan ini, dengan sampelnya ini, sampel ini, melebihi shear stress tanahnya. Gitu. Kalau udah melebihi kan itu udah runtuh berarti. Nah, shear strain yang di apa namanya, yang di sini itu didapatkan dari displacement dari ini, kan nanti terjadi displacement dari ini kalau kita geser. Nah, dari displacement yang terukur dari sampel yang itu. Itu nanti jadi soal displacement ini taruh di sini, terus normal stressnya kita apply, terus udah nanti digeser, nanti kita tahu. Biasanya yang didapat dari direction test ini itu kohesi sama angle of friction. Itu terus apa sih yang perlu dijawab?
Udah sih. Nah, kadang juga kita harus tergantung kita butuhnya. Jadi misalnya nanti kita butuh ada konsolidasinya dulu, jadi kita harus mengkonsolidasikan spesimennya itu juga ada tergantung kebutuhan kita. Itu nanti untuk direct request. Nah, ini bisa mendiskusi sampel atau remote. Terus ini juga kohesif atau non kohesif sampel itu juga bisa, diskrep juga bisa, remote juga bisa. Nah, ini juga relatif itu ya cost efektif yang banyak dipakai di ini untuk fondasi selalu bikin kapasitas serta kecil adalah accessor di ceritanya structure sama pavement design itu biasanya terus juga nanti apa namanya hasilnya kayak gini biasanya maksudnya hasil yang sudah diolah ya. Hmm. Nah ini ada kelihatan ya, jadi nanti ini tuh grafik yang didapat dari tiga direction circuit uji geser tiga sampel yang berbeda. Nah itu kan kita dapat nih kita memberikan normal stress sekian, nanti stressnya sekian. Titik, satu titik, dua titik, tiga titik, dan kita garis-garis, kita dapat kohesinya berapa, persaingannya berapa. Ini sesuai itu ya, morkolom, kriteria morkolomnya. Nah itu nanti kita dapat section angle sama kohesi itu ya dari sini, garis ini. Ini kan tipikal apa, garis peruntukan morkolom. Seperti itu nanti kira-kira. Nah ini yang kita pakai buat desain nanti entah fondasi, entah untuk retaining wall. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan nggak ada ya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, Saya mau tanya yang bab 3 itu, Pak, yang uji geser, oh ini yang ya. uji geser. Nah, itu kan Ya. kita kan hasilnya diplotkan dalam grafik antara tegangan normal dan tegangan geser ya, Pak. Ya, Nah, kemudian kan didapat persamaan ya, lanjutkan. didapat persamaan yang ada nilai kohesi tanahnya itu, Pak. Ya, Nah, itu kalau nilai kohesi tanahnya negatif gimana ya, Pak? Apa boleh atau itu karena apa? oh kalau ya, ya. Hmm, jadi kalau misalnya kohesinya nanti didapat negatif gitu ya? Ya, betul, Pak. Pada saya juga harus baca soalnya Mbak. Jadi saya baca dulu ya. Mungkin ada yang bisa menjawab. Mbak siapa tadi ya? Mbak Safira ya? Iya, Pak. Hmm. Jadi ya, setahu saya ya Mbak ya. Setahu saya itu
apa tanah itu nggak bisa negatif gitu loh. Soalnya koalisi waktu itu. Karena biasanya direct surface itu digunakan pada saat eh, kalau misalnya kan kalau pasir kan koalisinya 0. Nah kalau selain pasir itu pasti ada nilainya. Gitu. Maksud Mbak Safira ini pernah lihat maksudnya pengujian hasilnya negatif gitu. Lihat di laprak kakak tingkat, Pak. Oh, kalau gitu mungkin ini nggak tahu ya, mungkin nanti maksud saya bisa salah juga. Jadi nanti mau dikoreksi. Tahu saya itu apa namanya tanah koalisi itu nggak bisa negatif. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari grafiknya ya, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini ya, ini, nah, ini kan kita ngasih stres nih, itu kan pasti ada angkanya 100 misalnya. Nah kalau misalnya kita kasih normal stres kan nanti ada apa namanya kita dapat sistemnya itu kan nggak mungkin negatif ya, enggak. Nah kalau misalnya ini posisinya maksudnya kita titiknya di sini kan berarti ya nggak ada kemungkinan negatif. Kalau di situ di laprak kakak tingkat itu ada keterangannya nggak? Belum ada alasannya, Pak. Mbak ada juga dong. Ya makanya tanya ya Mbak. Ya, Nah, itu setahu saya baik, Pak. sih Mbak. Jadi mungkin aku nggak tahu ya maksudnya itu nanti misalnya kalian nanti nemu di Google atau di buku ternyata salah itu ya. Nanti soalnya saya dikasih tahu karena kan saya juga sama-sama belajar maksud saya dan apa namanya belajar juga gitu. Itu ya Mbak ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Ya mohon maaf ya tidak apa namanya convincing jawabannya. Tapi setahu saya seperti itu nanti kalau saya nemu jawabannya nanti saya share pastinya terus setahu saya seperti itu ya. Saya lanjut ya, ada lagi ya? Ada ya, ya. Ya, nah, nah lanjut ya reaksi tes sekarang. Jadi ini bentuknya seperti ini. Maaf ya gambarnya saya ambil dari internet, jadi agak pecah. Ini kayak gini bentuknya, terus yang itu ada sampelnya kita masukin sini ke trial cell ini. Tuh, terus nanti ada loadnya, load cell ini ada apa namanya volume controllernya juga ada pressure sinyalnya, sama ada air water cylindernya. Nah ini nanti kita masukkan sampelnya di sini, terus kita nyalakan mesinnya kalau nggak salah nyalakan mesinnya, terus udah nanti kita tunggu sampai dia runtuh gitu. Nah ini nanti jadi cara kerjanya itu sampelnya kan kita masukin sini. Nah supaya kita apa namanya mendapatkan kuat turun tanah. Oh jadi ini ya apa namanya ini untuk cari kuat turun tanah, kita resisten dari mana pengujian-pengujian yang kita bahas ya tadi ya. Nah ini kan nanti sampelnya masuk sini. Nah terus nanti itu apa namanya sampel ini bakal diberikan tekanan pressure, confining pressure itu apa sigma 3 ini itu apa ya, merefleksikan bukan apa ya. Jadi ini sampel ini tuh diperlakukan sama seperti tanah asli. Jadi kalau di dalam tanah itu kan
tanah, tanah itu kan pasti ada eh, tekanan-tekanan dari atas bawah ya, dari samping ya. Kalau kita misalnya melihat tanah di bawah tanah, maksudnya di lapangan, itu kan ada confining pressure-nya itu sifat itu. Nah, terus nanti kita berikan juga vertical stress ini, itu beban yang kita berikan kepada tanah. Itu juga nanti ada ada for pressure-nya atau UW gitu ya, for pressure. Tuh, ya, nanti apa namanya kita jadi nanti ada sigma 1 ini itu namanya biasanya major principal stress. Kalau sigma 3 ini nanti namanya minor principal stress. Tuh. Terus sigma 1 minus sigma 3 ini apa? Ini deviator stress. Jadi stres karena apa namanya yang diberikan oleh axial velocity yang dari sini yang ini itu tanpa memperhitungkan confining pressure tadi. Itu nanti itu. Terus kalau ini ya nanti sigma 1 aksen itu efektif vertical stress, kalau sigma 3 aksen itu kan berarti efektif confining pressure. Untuk proporsional ini kan apa namanya ada airnya juga kan pasti dalam film itu efektivitas sudah dikurangi proporsional. Nah, jadi reaksial test itu ada tiga tipe. Yang pertama itu UU ini unconsolidated undrained. Jadi kondisi di mana dia tidak terkonsolidasi dan juga tidak di drainage airnya. Jadi tidak jadi ya udah kayak gitu aja gitu. Jadi kita nggak menunggu proses konsolidasi dulu sebetulnya, langsung kita uji. Juga airnya itu tidak kita keluarkan dari spesimen tadi. Gitu. Nah, ini biasanya juga disebut sebagai QU, quick undrain, karena prosesnya cepat kan, kita tidak perlu menunggu konsolidasi. Terus yang kedua itu consolidated undrain, jadi kita konsolidasi dulu, habis itu tapi dalam kondisi undrain. Gitu. Yang ketiga itu consolidated drainage. Nah, ini dikonsolidasi dulu terus di drainage. Nah, ini tuh apa ya prosesnya yang CU juga lebih lama dari UU dan CU karena ada konsolidasinya, proses konsolidasi itu. Terus digunakan untuk apa aja biasanya reaksial versi dan jenis-jenis itu dipakai pada saat apa. Nah, kalau misalnya kita ada masalah surveillance untuk first time ya, jadi benar-benar baru terjadi surveillance itu pakainya karena tipe analisnya kan efektif stress ya, kita pakai CU atau CT. Kalau surveillance ini pakainya CU. Perden itu karena dia total stress. Kalau misalnya kita menganalisis yang menggunakan total stress itu pakai UU. Jadi UU ini total stress, kalau CU sama CT itu efektif stress. Terus kalau tunnel lining ini ya UU atau CU. Kalau kita menganalisisnya mengatur sampai total stress atau efektif stress itu terus yang tiga tipe tadi kalau nanti dilihat itu kayaknya UU ya yang dilakuin. Nah itu juga ini baru statik reaksi atas yang statik, nanti juga ada dynamic yang atas. Nah itu untuk terkait dengan gaya dynamic ya perkembangan dinamika soil dynamic itu. Nanti ada juga kita punya alatnya, itu juga beda lagi. Maksudnya apa yang didapat hasilnya itu tidak, karena itu kan untuk ke dynamics statik sama dynamics. Nah, nanti misalnya kita ada proyeknya di rawan gempa ya mungkin kita butuh yang dynamic tesnya mungkin nanti tergantung kebutuhannya.
Itu. Terus udah ya. Udah itu, terus ini selanjutnya permeability test, tes permeabilitas. Kita pakainya nanti constant head ya, metodenya constant head jadi air apa ini tinggian ini muka air ini itu konstan. Jadi apa namanya apa tadi? Oh iya, nanti kan kita akan berikan air nih, konstan supply of water di panas air. Nah, kita sampai kita ini saturated dulu. Contohnya kalau misalnya belum full saturated sampai nanti Q-nya ini, detiknya itu yang keluar itu konstan. Step rate-nya detiknya ini konstan yang keluar ya. Nah, kalau udah konstan berarti kan saturated nanti airnya itu bakal memenuhi ini kan. Nah, itu kita harus apa namanya head loss ini delta H ini kita sebut head loss ini yang kita harus head loss itu harus kita jaga konstan. Kenapa harus konstan? Ya, karena nanti apa hydraulic gradientnya juga konstan. Nah, hydraulic gradient itu yang akan kita pakai untuk tahu kan nanti ini apa namanya hydraulic conductivity-nya, permeabilitasnya itu tanahnya itu. Jadi konstan permeability itu seperti itu. Jadi nanti harus kita jaga ini delta H itu konstan. Itu sebenarnya ada satu lagi apa falling head control, tapi nanti silahkan dibaca di buku ya karena kan kita melakukan ini juga apa namanya ya daripada saya banyak selesainya kan nggak mau kan ya lama-lama ya jadi ya udah saya cuma kasih contohnya yang akan kita pakai aja. Tuh itu nanti dapatnya I hydraulic gradient itu kan itu tidak ada. Ini contohnya ya maksudnya gambarnya seperti ini. Itu terus ini ya kegunaannya ya biasanya itu ya untuk desain cut off pada absen. Terus ini di watering sufficient itu kita butuh pumping kapasitasnya berapa itu sama permeabilitas itu kan berpengaruh pada stabilitas fondasi, seepage loss, dari embankment, terus drainage. Nah itu ini observasi dari apa namanya cutting di water curing sand sama dari rate of flow pada air yang menuju ke sumur. Itu pentingnya kita tahu permeabilitas. Untuk dia ya untuk apa untuk solving isu seperti ini. Nah, ada pertanyaan karena habis ini kita udah selesai nih. Habis ini kontennya presentasi kan udah terakhir ya. Udah kalau nggak ada kita lanjut aja. Jadi nanti ini yang di lab tuh kayaknya gini statik gitu loh. Jadi dia bukan yang tipe kan kalau ada yang dia bentuknya mobil nanti dia bisa kemana-mana terus nanti dia mau apa posisi tubuhnya proses kita melakukan pengujian jadi dia bisa berpindah-pindah itu ada tapi yang kita punya itu yang ini kayaknya tuh ini nanti ini kan konnya di sini nih ini kita pindah dulu nih alatnya terus sampai ke titik yang mau kita tinggal di ini nanti ada yang muter bagian sini
diputar gitu sampai ke kedalaman yang diinginkan ya. Jadi kita jadi ya, jadi ini kan nanti ini ya tentunya itu kayak gini parameternya. Yang kita pengen tahu tuh ini C sebenarnya yang kita pengen tahu tuh tip stresnya yang terjadi. Nah itu jadi ini apa namanya, pada saat dia masuk ke dalam itu kan ada pasti ada stresnya kan itu begini juga pasti ada friction di sini, ada forward friction juga mungkin itu. Tapi yang mau kita tahu itu ya di sini itu kan. Nanti biasanya itu apa namanya bisa sampai 20 meter kali ya biasanya maksimumnya. Terus apa namanya pembacaan nilai ini ya, pembacaan nilai frictionnya ini, hanus frictionnya ini itu per 20 cm. Maka menunjukkan geser apa maksimum biasanya sesuai dengan apa maksimum dari apa alatnya ya, alatnya. Jadi entah dia udah sampai maksimum atau sampai kedalaman maksimum jadi itu hasilnya nanti itu ya itu GC apa namanya GC ini tadi jadi besarnya perlawanan pada konus resisten pada konus ini itu sama biasanya itu tuh apa frictionnya friction itu. Nah ini biasanya hasilnya tuh hasilnya itu seperti ini nanti kita plot sama efeknya dari frictionnya ini U-nya. Nah, itu nanti bisa beda-beda hasilnya ya beda-beda nanti proses lebih jenis tanahnya apa kan juga mempengaruhi itu. Udah selesai seperti itu kira-kira nanti. Kayaknya yang sondir itu yang itu ya, sondir itu yang apa online ya, maksudnya cuma lihat video gitu ya kalau semester ini nanti ya. Ya, Pak. Sama apa lagi Mbak Mas, yang online itu apa tuh maksudnya, yang offline apa yang online apa? Mungkin offline yang online jadi itu aja. Ya gitu Mas dan Mbak saya. Jadi ada lumayan banyak ya apa namanya di laporannya itu biasanya ya masih tulis tangan kan ya, itu kira-kira itu ya kan terus kira-kira ya kurang seperti yang saya jelaskan tadi secara singkat itu kira-kira ada pertanyaan. Dari saya belum ada, Pak. Dari yang lain dari
Kemudian apa saja? Dari saya juga belum ada, Pak. Ya. Baiklah, kalau gitu udah selesai nih. Jadi sampai 10.40 nih jadwalnya ya. Itu enggak apa nih? Hmm, ya kan ya 10.40 kan? Ya, udah. Kalau begitu. Iya, Pak. Ya, udah selesai juga Mbak ini. Jadi mari kita sudahi. Kalau tidak ada pertanyaan, terus semoga apa namanya? Semoga lancar praktikumnya. Nanti yang kebagian offline ini silahkan datang ke kampus, jaga kesehatan, fokus, terus juga semoga apa namanya jadi lebih terbuka dan mengerti ya. Maksudnya nggak melulu yang kita pelajari di teori itu ya kita prakteknya dari mana ya, salah satunya dari apa uji net tadi itu. Terus ya nanti kita ketemu lagi kalau mau pakai sih mau pakai sana bisa nanti dari saya itu. Oh itu Mbak tadi yang hanya negatif itu tuh saya udah baca-baca itu, saya tadi Google lagi itu karena kohesi itu yang menunjukkan kuat dukung tanah, salah satu parameter. Nah jadi apa namanya nggak negatif harusnya, jadi mungkin ada kesalahan pengujian. Kalau apa namanya kohesi bisa kohesi bisa nol, tapi tidak negatif. Itu ya Mbak mungkin ke kelas itu. Terima kasih ya, Pak. Ya jadi ya Mas dan Mbak, semoga ini hari ini kan sebenarnya cuma tambahan ya, jadi supaya menambah wawasan saja. Semoga tercerahkan, juga nanti lancar praktikumnya, sehat-sehat, makan minum yang baik dan benar yang teratur, terus juga ya pokoknya jaga kesehatan. Sekian dari saya. Udah kan? Udah aja ya, apa ya? Apa saya harus full nih? Udah aja ya. Ya, udah aja ya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mas dan Mbak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Makasih Pak. Pak, sehat selalu Pak. Siap.